can't beat it, just hit fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk serta webinar kita pada hari ini, yaitu dengan tema Toxic Positivity. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat sama-sama bergabung di dalam Zoom meeting ini. Tak lupa juga kita curahkan sholawat beriring salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan seperti pada saat ini. Yang terhormat Bapak Wira Hadi Kusuma MMSI selaku Ketua Jurusan Dakwah, yang kami hormati Pak Musyafa selaku Koordinator Jurusan KPI, yang kami hormati Mbak Maulid Devin Rahma selaku pemateri, serta yang kami banggakan peserta webinar online yang telah bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung untuk peserta tema Toxic Positivity. Baiklah para peserta webinar semua, kita langsung saja memulai acara kita pada hari ini. Pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Yelma. Kepada Saudari Yelma kami persilakan. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Thomas Alva Edison. Kepada Thomas kami persilakan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Yora Nika Ifada. Kepada Saudari Yora kami persilakan. Langsung saja ke acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, penyampaian pemateri dari Mbak Maulid Devin Rahma. Kepada Mbak Maulid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil amyar wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan selamat datang peserta webinar online. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Untuk itu, demi kelancaran dan kehikmatan acara, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wira Hadi Kusuma MSI selaku Ketua Jurusan Dakwah, yang kami hormati Bapak Musafa Emso selaku Koordinator KPI, yang kami hormati Mbak Maulid Devin Rahma selaku pemateri, serta yang kami banggakan peserta webinar online yang telah hadir. Kami mengucapkan selamat bergabung di webinar Toxic Positivity. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya agar kita bisa berkumpul mengikuti webinar online saat ini. Tak lupa salawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat beliaulah kita dapat merasakan zaman canggih seperti saat ini. Baiklah para hadirin semua, acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudari Yora Nika Ifada. Kepadanya kami persilakan. Acara selanjutnya pembacaan doa dari Saudara Thomas Alva Edison. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, yang selanjutnya sambutan dari Pak Wira Hadi Kusuma. Kepadanya kami persilakan. Langsung saja ke acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu, penyampaian materi dari Mbak Maulid Devin Rahma. Kepada Mbak Maulid Devin Rahma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, tanpa berlama-lama
lama karena kuota dan waktu kita terbatas. Jadi langsung aja kita ke materinya tentang toxic positivity. Kita akan mengulas sedikit ya. Mungkin dari kita itu banyak ya yang masih belum mengetahui toxic positivity. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih toxic positivity itu? Bagaimana sih bentuk toxic positivity itu? Kok toxic tapi positivity? Itu gimana ceritanya? Nah, daripada penasaran, mending kita langsung simak penjelasan singkat dari saya. Ini secara umum ya, toxic positivity itu ketika seseorang menerapkan pola pikir optimis dan fokus sama emosi positif secara berlebihan di berbagai macam situasi. Dan dia itu menolak serta menganggap remeh emosi yang sebenarnya dirasain pada saat itu. Jadi mereka itu kayak memaksakan diri untuk fokus selalu sama positifnya hidup dan gak mau menerima apapun yang memicu emosi negatifnya. Toxic positivity itu kayak gini. Sebagai teman, apa yang akan kalian lakukan ketika ada teman kalian yang nyoba curhat soal masalah mereka? Respon seperti apa sih yang bakal kalian kasih? Mungkin ada sebagian kita bakalan bilang semangat ya, atau minta dia buat sabar ya, stay positif aja. Well, kalian tahu gak sih bahayanya ngomong kayak gitu? Sebenarnya emang bagus sih, tapi ada banyak kasus dimana ketika kita bilang kata-kata positif kayak gitu, efeknya itu bisa jadi negatif banget buat lawan bicara kita. Karena sebenarnya gak semua orang bisa menerima kalimat positif sebagai hal yang positif dan memotivasi mereka untuk maju terus. Justru buat sebagian orang, kata-kata yang diberikan meskipun positif malah akan ngebuat mereka ngerasa gak nyaman atau malah jadi kesel. Contohnya kayak gini, ketika seseorang ada masalah lalu curhat ke temennya, terus respon temennya tuh kayak yang sabar ya, stay positif aja, coba husnuzon, coba lebih bersyukur deh, ada loh orang yang lebih parah keadaannya dibanding kamu. Atau bahkan kita berada di posisi temannya itu, kita menyuruh kubur dalam-dalam perasaan negatif mereka ketika mereka terkena masalah, harus bersikap positif. Dan semua orang itu pernah mengalami toxic positivity ini, termasuk saya ya. Karena kita lahir dari masyarakat yang beranggapan bahwa perasaan negatif itu buruk dan perasaan positif itu baik. Atau malah ketika kalian stres terus cerita nih, tapi malah dibilangin, udah gak perlu dipikirin, udahlah gak perlu distresin itu mah. Yang bilang kayak gitu teman kalian, dan tanpa sadar kita tidak diberi ruang untuk bercerita lebih lanjut, untuk merasakan stresnya dan merasakan kesedihannya kita. Buruknya di situasi kayak gini tuh adalah ketika seseorang terus mendorong orang yang curhat sama dia buat lihat sisi baik dari masalahnya tanpa dikasih kesempatan dalam mengekspresikan perasaannya, dan itu bakalan membuat mereka terhambat merasakan emosinya dan jadi negatif gitu. Sadar gak sih? Toxic positivity ini tuh juga dapat membawa dampak buruk dari pertemanan. Misalnya, ketika kamu ngucapin hal-hal yang berbau positif kayak lihat sisi positifnya aja atau jangan nyerah, semangat ya. Padahal ada dari beberapa orang nangkepnya kamu seakan-akan sedang menyuruh mereka itu melupakan kesedihan mereka. Mungkin sebagai teman ya niatnya baik ya untuk menghibur dan positif, tapi sebenarnya itu juga memberikan perasaan seakan-akan kamu gak mau mencoba memahami dulu dan gak mau ngerasain kesedihan yang mereka alami. Kamu itu cuma mau seneng-senengnya doang, dan kalimat kayak itu mah biasa, aku dulu lebih parah bla bla bla. Sadar gak sih, itu tuh sebenarnya membuat orang yang cerita ke kalian itu merasa malu, bahkan jadi keras ke diri sendiri. Karena dia kan udah percaya nih ke kamu sebagai teman dia, dan malah respon yang dia terima seolah-olah kamu nganggep remeh masalah dia. Nah, mulai sekarang nih, kalau kita lagi kesel atau lagi kecewa sama seseorang atau keadaan, terus marah, sedih, itu bukan hal yang buruk. It's okay.
karena denial terhadap emosi kita sendiri itu ternyata tidak sehat. Pura-pura happy terus, pura-pura positif terus, hal itu justru membuat kita akan tertekan dan masalah kita tidak akan pernah selesai, justru makin parah. Karena setiap kali kita dihadapi dengan masalah, lalu kita merasakan perasaan-perasaan negatif ini, semua itu dikubur sedalam-dalamnya. Karena katanya kita gak boleh negatif dan harus selalu positif. Dan ketika kita lagi dicurhatin teman, please stop with stay positif, karena lagi-lagi toxic positif yang dikasih ke teman itu tidak membuat masalah kita jadi selesai. Jadi ketika lagi dicurhatin teman, kita bisa menjadi pendengar yang baik dan memvalidasi perasaan teman kita pada saat itu. Mestinya perasaan manusia itu tidak bisa kita kategorikan segampang itu. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan itu ternyata tidak selamanya buruk. Justru dengan kita jujur sama perasaan diri kita sendiri atas apa yang kita rasakan, entah itu marah, sedih, kecewa, dengan bikin kita jadi lebih tahu bagaimana caranya untuk ngerespon dari perasaan tersebut, dan kita jadi lebih tahu bantuan seperti apa yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan mental kita. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga materi kali ini bawa manfaat. Burung kutilang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hadirin semuanya, dengan berakhirnya penyampaian materi online tadi, maka berakhirlah acara kita. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung kutilang burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itulah penyampaian dari Saudari Maulid yang telah memberi kita pencerahan atau memberi kita materi pada hari ini. Para peserta semuanya, dengan berakhirnya seminar kita, maka berakhir pula acara kita. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada kesalahan, dan sama-sama mohon ampun kepada Allah jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.